sejarah dari imigrasi sendiri, mulai dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga imigrasi saat sekarang, guys. Pada awal abad ke-19, seperti kita ketahui bahwa kekayaan alam yang melimpah dan juga sumber daya manusia yang melimpah pada saat itu menjadikan Hindia Belanda destinasi negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia waktu itu kan merupakan produser dari rempah-rempah yang banyak diperdagangkan di Eropa. Nah, karena banyaknya negara asing yang ingin melakukan perdagangan dengan Hindia Belanda, itu menyebabkan lalu lintas internasional padat dan cukup ramai pada saat itu. Akhirnya tentu saja lama-lama pemerintah kolonial Belanda juga menyadari bahwa tingginya lalu lintas internasional ini perlu diatur juga, nggak bisa asal-asal masuk keluar seperti itu. Maka dibentuklah Immigration Dienst atau Dinas Imigrasi pada tahun 1913 yang pada waktu itu di bawah Direktur Justisi, dan juga organisasinya pun sangat sederhana, teman-teman. Hanya dengan 3 bagian, yaitu bagian izin masuk, kependudukan orang asing, dan juga bagian kewarganegaraan. Mereka itu pun di backup dengan 3 peraturan. Yang pertama adalah Toileting Specialist yang dikeluarkan tahun 1916, kemudian Toileting Ordonati yang dikeluarkan pada tahun 1917, dan Paspor Regelings yang dikeluarkan pada tahun 1918. Nah, pada saat itu Belanda pun memiliki maksud-maksud tersembunyi untuk membentuk dinas imigrasi ini, di mana pada awalnya waktu itu tahun 1913 Belanda menerapkan politik pintu terbuka dengan tujuan menarik investasi dan sekutu sebesar-besarnya dari luar negeri untuk ikut menggarap berbagai industri serta hasil perkebunan di Indonesia. Hal ini terus berlangsung hingga Belanda kalah pada tahun 1942. Kemudian pada awal kemerdekaan, imigrasi sudah terlepas dari pengaruh Belanda dan Jepang pun sudah kalah pada saat itu. Imigrasi diberikan tugas penting. Ini saya berikan tugas penting pada kamu. Akhirnya imigrasi pun memiliki 4 hal yang cukup menonjol pada saat awal kemerdekaan pada saat itu. Yang pertama adalah repatriasi atau pemulangan tentara Jepang serta WNA di Indonesia yang pada saat itu masih berada di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kemudian kedua, bahwa imigrasi juga memperlancar kegiatan barter dan jual beli senjata dengan negara asing. Karena pada saat itu seperti kita ketahui bahwa banyak pejuang revolusi kita yang keluar masuk Indonesia tanpa paspor, teman-teman. Nah, disinilah fungsi imigrasi pada saat itu. Yang kedua, kemudian ketiga, melalui perjuangan diplomasi yang ditekankan pada Inter-ASEAN Conference di New Delhi pada saat itu, Indonesia memperkenalkan adanya dokumen berupa surat keterangan yang dianggap sebagai paspor pada saat itu. Karena tentu saja sebagai negara yang baru berdiri, kita belum memiliki format paspor yang resmi pada saat itu. Nah, kemudian delegasi Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Agus Salim ikut memperkenalkan paspor diplomatik milik pemerintah Indonesia kepada dunia internasional. Pada saat itulah pemerintah dari negara lain mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara berdaulat dan juga memiliki dokumen perjalanan yang setara dengan dokumen perjalanan yang mereka miliki, yaitu pada saat itu dilakukan juga yang terakhir adalah perluasan fungsi keimigrasian ke daerah-daerah. Nah, pada saat itu daerah pertama yang dibangun kantor imigrasi di daerah itu adalah Aceh yang didirikan pada tahun 1945 oleh Mr. Amiruddin. Yang pada saat itu kantor imigrasi di Aceh itu terus beroperasi bahkan saat revolusi kemerdekaan, teman-teman. Kemudian seperti kita ketahui sudah kalah, Jepang sudah pulang, dan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Akhirnya pada tahun 1949 hukum Hindia Belanda terkait dengan keimigrasian dicabut. Yang pertama,
Toileting Based Fluid tahun 1916 diubah menjadi penetapan izin masuk yang dimasukkan dalam lembaran negara nomor 330 tahun 1949. Dan kemudian yang kedua, Toileting Ordonati tahun 1917 diubah menjadi ordonasi izin masuk dalam lembaran negara nomor 331 tahun 1949, teman-teman. Kemudian ada apa lagi nih setelah itu? Nah, pada masa Republik Indonesia Serikat, Dinas Imigrasi, nah ini sangat membanggakan juga karena Dinas Imigrasi yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Tepatnya pada tanggal 26 Januari 1950. Kemudian di tahun yang sama, pada saat itu diangkatlah Direktur Jenderal Imigrasi pertama asli Indonesia, yaitu Bapak Mr. Haji Adiwinata. Kemudian setelah beliau menjabat, maka dilakukanlah berbagai perubahan-perubahan dan pembenahan dalam tubuh Ditjen Imigrasi, terutama pada saat periode 1950 hingga 1960. Di mana pada saat itu Jabatan Imigrasi berusaha membuka kantor-kantor dan kantor cabang imigrasi serta penunjukan pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang baru di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, mulai saat inilah pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk mengubah kebijaksanaan yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu politik pintu terbuka atau open door politik, menjadi kebijaksanaan yang sifatnya selektif atau saringan. Jadi gini guys, bedanya guys. Kebijaksanaan selektif itu dia didasarkan pada perlindungan kepentingan nasional dan lebih menekankan prinsip pemberian perlindungan yang lebih besar kepada warga negara Indonesia, di mana orang asing yang masuk ke Indonesia itu benar-benar disaring. Hanya mereka yang memiliki peran penting serta tidak membahayakan keamanan nasional yang boleh masuk ke wilayah Indonesia pada saat itu, di mana pendekatannya adalah pendekatan secara kesejahteraan atau prosperity approach dan pendekatan keamanan atau security approach. Jadi istilahnya orang asing yang kira-kira dia akan berpotensi mengganggu ketertiban umum itu boleh kita tolak untuk masuk. Berbeda pada saat politik pintu terbuka yang istilahnya Belanda itu menerima ya siapapun boleh masuk, walaupun itu siapapun juga nggak masalah masuk ke wilayah Indonesia gitu. Dan tentu saja semakin meningkatnya beban kerja imigrasi serta akurasi data serta perlunya koordinasi internasional secara cepat dan taktis, maka Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penerapan komputerisasi pertama di bidang pemerintahan di Indonesia. Dan ini imigrasi adalah salah satu instansi negara yang memiliki sistem komputer pertama di Indonesia. Dia itu pada tahun 1978 untuk pertama kali dibangunlah sistem komputerisasi. Sedangkan penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian yang terkoneksi antara kantor imigrasi serta berbagai pelabuhan dan bandara di Indonesia dimulai pada tanggal 1 Januari 1979, teman-teman. Nah, di masa ini juga pada tahun 92 lahirlah peraturan keimigrasian yang 100% pure karya anak bangsa, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 92 tentang keimigrasian, yang benar-benar dari semua pasal hingga setiap ayat yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah hasil analisa serta hasil pemikiran dari putra-putri asli Indonesia, di mana selain melakukan peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian besar merupakan peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda, juga undang-undang ini melakukan penyatuan atau kompilasi substansi perundang-undangan yang dulunya tersebar, teman-teman. Jadi sebelum ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 92 ini, yang namanya keimigrasian itu tersebar di berbagai undang-undang yang saling tumpang tindih. Nah, ini menyebabkan kebingungan dan keraguan pada saat dilakukan penindakan keimigrasian seperti itu. Nah, kan dunia semakin bergerak serta globalisasi informasi semakin
membuat dunia ini menyatu tanpa batas, maka WTO atau organisasi perdagangan dunia menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas nih. Nah, pasar bebas ini dimulai tahun 2000 teman-teman. Nah, karena adanya pemberlakuan pasar bebas ini mulai tahun 2000, Dirjen Imigrasi menyadari bahwa arus globalisasi ini juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah negara dan semakin meningkatnya lalu lintas antar negara. Nah, ini kan pasti ada berbagai dampak-dampak positif dan negatifnya ya teman-teman. Nah, melihat Indonesia juga yang letaknya sangat strategis dan rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada saat itu, serta dilakukanlah pembaharuan perundang-undangan, yaitu peraturan berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana setelah dilakukannya pembaharuan peraturan ini juga dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan IT demi tegaknya kedaulatan NKRI Merdeka. Ya, demikian sudah saya kasih tahu ya teman-teman terkait dengan sejarah keimigrasian. Ditunggu saran dan kritiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.